Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irni Parani dengan NPM 211002056. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hal dalam Al-Quran. Bagi umat Islam, Al-Quran menjadi landasan utama dalam menentukan segala hal dalam kehidupan. Tema tentang makanan halal menjadi salah satu pembahasan penting karena bersinggungan dengan kehidupan masyarakat muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, para ulama melakukan ijtihad dan kajian panjang tentang halal dan haram yang terangkum dalam kitab-kitab fikih atau hukum Islam. Mekanisme perumusan halal haram ini tidak bisa dilepaskan dari sumber yaitu Al-Quran dan hadis. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kata halal dalam konteks konsumsi. Ada sejumlah ayat yang spesifik membincangkannya. Di antaranya beberapa contoh ayat Al-Quran yang membahas tentang halal antara lain. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Yang kedua, Al-Maidah ayat 1, 4, 5, 8, 7, 8, 8 dan 96. Yang ketiga, surat Al-Anfal ayat 69. Dan yang keempat, surat An-Nahl ayat 114. Dan yang kelima, surat Al-Hajj ayat 30. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi thayyib, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian." Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Bani Sakib, Bani Huja'ah, dan Bani Mujad yang mengharamkan makanan tertentu bagi mereka. Menurut Imam Al-Qurtubi, halal dalam ayat tersebut adalah halal atau sifat dari sesuatu yang dikonsumsi. Halal di sini bermakna melepaskan, yakni melepas kemudaratan dari sesuatu sehingga sesuatu disifati halal ketika ia telah lepas dari hal-hal yang membahayakan manusia. M. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah tahun 2002 ketika menjelaskan surat Al-Maidah ayat 1 mengingatkan agar seseorang berusaha mengetahui latar belakang suatu ketetapan halal dan haram. Hewan ternak yang dihalalkan di dalam ayat tersebut tidak lepas dari akad-akad yang dipersyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seseorang boleh memanfaatkan kulit, tulang, dan sebagainya setelah terjadi akad. Akad terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akad itu berupa iman kepada Allah yang dibuktikan dengan penyebutan asma Allah ketika menyembelih. Yang kedua, tidak menyembelih hewan yang dilarang oleh Rasul seperti hewan bertaring dan sebagainya. Di dalam penjelasan tersebut terdapat pada ayat ketiga dari surat ini sebagai wujud ketaatan seseorang kepada Rasulnya. Yang ketiga, akad kepada diri sendiri dan orang lain seperti tidak berburu atau menjeli hewan ketika seseorang sedang hurum atau berhaji. Pada surat Al-Maidah ayat 4 dan 5 dijelaskan bahwa dihalalkan bagi kalian semua hal yang baik, yakni memakan yang tidak bertentangan dengan perintah agama, atau sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 pada surat ini. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa kata halal selalu diikuti dengan kata thayyib, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 168, 172, Al-Maidah ayat
88, Al-Anfal ayat 69, dan An-Nahl ayat 114. Dari segi bahasa, toib diartikan dengan baik, lezat, menenteramkan, paling utama, sehat, dan mengandung selera. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katis, yang dimaksud toib dalam mengenakan badan dan tidak membahayakan badan dan akal manusia. Quraisy Shihab mengatakan bahwa yang dimakan toib adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak kadaluarsa, dan tidak mengandung najis. Makanan yang sehat atau bergizi, proporsional, dan aman, tidak membahayakan, sehingga bisa dipahami bahwa anjuran agama untuk meninggalkan makanan yang subhat atau mengandung keraguan, karena bisa jadi makanan tersebut tidak aman bagi tubuh seseorang. Dalam konteks yang lain, halal tidak hanya identik dengan makanan, melainkan juga berkaitan dengan barang dan jasa. Pada surat Al-Nahl ayat 5-7 dan Al-Mu'min ayat 78-90 menegaskan tentang kekuasaan Allah yang menciptakan hewan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pakaian dan alat transportasi. Akan tetapi barang merah yang perlu digarisbawahi adalah adanya akad dalam dimensi hubungan manusia dengan Allah, ketaatan pada Rasul, dan hubungan manusia dengan sesama, serta manusia dengan ciptaan Allah, sebagaimana disebutkan di awal. Sehingga dalam setiap aktivitas konsumsi, pemanfaatan harta, barang, dan jasa harus ada akad yang melekat di dalamnya. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Mengapa jual beli halal? Karena ada proses saling merelakan dalam akad tersebut. Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang halal dalam hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Nabi Muhammad yang paling berhak menafsirkan Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Allah. Nabi memberikan penjelasan tentang batasan halal dan haram. Nabi Muhammad juga menafsirkan Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Allah. Nabi memberikan penjelasan halal dan haram. Salah satunya yang paling populer adalah hadis Nabi berikut. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, namun di antara keduanya ada perkara subhat atau samar. Hadis Imam Al-Bukhari 50 dan Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang karakteristik perkara halal dan haram dalam Islam, bahwa halal dan haram sudah jelas kriterianya, sedangkan sesuatu yang ada di antaranya adalah perkara subhat atau tidak jelas atau sama-samar. Nabi dalam hadis ini memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan perkara subhat, karena orang yang terjatuh pada perkara subhat dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara haram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.